Teman-teman, sebenarnya ulah siapa sih yang memviralkan tembok ratapan Solo ini? Saya mengamati beberapa hari ini tentang munculnya nama tembok ratapan Solo. Saya amati, ternyata ini adalah perubahan nama yang dilakukan oleh kubu pembenci untuk membuat orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi merasa ilfil. Ah, kita datang ke Pak Jokowi ke tembok ratapan, emangnya kita orang Yahudi, begitu teman-teman. Jadi memang ini adalah rekayasa, settingan yang dilakukan oleh para pembenci Pak Jokowi agar rumah Pak Jokowi tidak lagi dikunjungi oleh masyarakat. Saking bencinya mereka kepada Pak Jokowi sehingga mereka membuat judul-judul baru, mengganti-ganti judul di Google Map semau-maunya, dan memang judul di map itu bisa kita ubah kapan saja dengan tulisan apa saja. Jadi sekarang teman-teman kalau membuka Google Map, rumah Pak Jokowi itu akan berubah menjadi awalnya tembok ratapan Solo, sekarang menjadi Sunan Mulyono kalau nggak salah. Ini teman-teman. Ya, kedengkian kubu pembenci terhadap Pak Jokowi memang sudah menjadi-jadi, sudah memuncak. Bagaimana tidak? Mereka heran, kok Pak Jokowi itu rumahnya dikunjungi terus sih sama masyarakat? Bahkan sebelum nama rumah Pak Jokowi diganti menjadi tembok ratapan Solo, mereka kaget ketika melihat banyak sekali ibu-ibu dan majelis taklim yang datang ke rumah Pak Jokowi, kemudian duduk di depan pintu pagarnya dan melakukan sholawat dan tahlil menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah, Rabbi ya Karim, singkanglah ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah untuk keselamatan dan kami Bapak Jokowi. Bagaimana Bu perasaannya? Gimana Bu perasaannya? Perasaannya sangat bahagia bisa berkunjung ke rumah Presiden yang Bapak santri kita. Semoga dia panjang umur, diberkahi kehidupannya, dan kita semua warga Banyumas mendukung dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan beliau Kuat yang menghadapi fitnah-fitnah. segalanya. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Bu. Ibu siapa namanya? Salam buat Bapak Jokowi dari Banyumas yang berkunjung ke sini, Pondok Pesantren Yayasan Hidayatul Khalil dan Maidin Hidayatul Tolab, pengasuh Bapak Kiai Romo Mustawi dan Bapak Kofi Budi. Masya Allah. Nama siapa Bu? Fokusnya. Oke, terima kasih Bu, sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Pakai sandal. Mereka menganggap bahwa orang-orang ini yang melakukan ritual di depan rumah Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang mendewa-dewakan Pak Jokowi. Sehingga muncul ide di benak mereka bagaimana kalau mereka mengganti alamat rumah Pak Jokowi di Google Map dengan nama Tembok Ratapan Solo, kemudian diubah lagi menjadi Monumen Sunan Mulyono. Ya begitulah ya, ketika hati sudah mendengki maka segala cara akan ditempuh supaya orang-orang tidak ada lagi yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Karena bayangkan saja teman-teman, Pak Jokowi itu satu-satunya presiden yang ada di Indonesia yang ketika beliau pensiun, rakyat masih berkunjung ke kediaman beliau. Bagaimana tidak rakyat berkunjung? Karena Pak Jokowi ketika berhadapan dengan rakyat, beliau tidak menggunakan wibawanya. Beliau menggunakan kasih sayangnya. Tidak ada sekat antara Pak Jokowi dengan rakyat. Tetapi wibawa Pak Jokowi itu digunakan pada saat Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan orang asing, dengan pemimpin negara asing. Pak Jokowi sangat berwibawa. Tidak pernah beliau menundukkan kepala. Beliau selalu mendongakkan kepala ketika berhadapan dengan presiden-presiden dari luar negeri. Makanya teman-teman, Bapak Jokowi dengan rakyat itu sangat dekat, tidak berjarak. Sehingga ketika Bapak Jokowi pensiun, rakyat itu merasa kangen, ingin berdekat-dekatan dengan Pak Jokowi. Rakyat yang mencintai Pak Jokowi merasa, aduh kita tuh belum rela Pak Jokowi ini pensiun. Jadi untuk menghilangkan kekecewaan mereka atas pensiunnya Pak Jokowi, mereka berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Apakah rakyat ada yang berkunjung ke rumahnya Bapak Soeharto? Apakah rakyat berani datang ke rumahnya SBY? Tidak mau ya. Karena apa? SBY selama menjadi presiden tidak pernah memperlakukan rakyat seperti Bapak Jokowi memperlakukan rakyat. Makanya orang yang membenci Pak Jokowi semakin sakit hati. Melihat Pak Jokowi rumahnya semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri. Kalau kita amati dari berita yang beredar, kita melihat bahwa ada satu anak muda yang sengaja menempelkan tangannya di pagar rumah Pak Jokowi, ya, garasi rumah Pak Jokowi, menempelkan tangan.
Kemudian ada yang mengambil kamera, setelah itu diviralkan. Ini sepertinya orang ini memang sengaja melakukan itu untuk mensinkronkan dengan perubahan yang mereka buat di Google Map. Setelah itu muncul anak-anak muda yang lain dengan jilbab, ada 3 orang lain menggunakan jilbab dengan satu anak muda, sama melakukan hal yang sama. Ini memang mereka sudah menskenariokan ini supaya masyarakat menjadi semakin yakin bahwa rumah Pak Jokowi sudah berubah menjadi tembok ratapan, sebagaimana yang berubah di Google Map. Padahal kita ini dikerjain, teman-teman. Karena apa? Perubahan nama, alamat seseorang bisa kita ubah sesuka-suka hati kita. Kita bisa juga mengubah alamat rumah kita dengan kata-kata sesuka-suka kita. Misalkan, saya mau ubah alamat rumah saya menjadi rumah Nyi Roro Kidul. Bisa, teman-teman. Gampang ya. Jadi supaya orang nggak berani datang ke rumah saya, ubah aja jadi rumah Nyi Roro Kidul gitu. Janganlah kita terpengaruh dengan isu-isu seperti ini. Ini isu-isu murahan yang dilakukan oleh pembenci Pak Jokowi. Supaya orang-orang tidak ada lagi yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan kemudian teman-teman, setelah berita ini viral, muncul lagi berita bahwa Pak Jokowi menutup rumahnya dan tidak lagi menerima tamu-tamu. Ini juga bohong, teman-teman. Pak Jokowi masih membuka pintu selebar-lebarnya buat siapa saja yang mau berkunjung, berfoto, bersalaman dengan beliau. Tidak ada ditutup-tutup ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu ditutup karena Pak Jokowi sedang berkunjung ke India. Ada undangan dari Bloomberg, Pak Jokowi untuk menghadiri acara Bloomberg di India. Dan ini adalah undangan kehormatan sebagai penasehat ekonomi Bloomberg. Ketika Pak Jokowi tidak ada di rumah, beliau akan memberitahukan kepada penjaga rumah beliau untuk menginformasikan tamu yang hadir bahwa beliau belum bisa menerima tamu. Dan ini juga sering saya alami ketika saya datang ke kediaman beliau, kemudian beliau tidak ada, pasti akan disampaikan berita bahwa Bapak Jokowi tidak ada di rumah sehingga tidak bisa dikunjungi. Itu sudah biasa gitu. Jadi orang yang sudah biasa berkunjung ke rumah Pak Jokowi akan tahu akan hal ini gitu teman-teman. Ya. Dia ditakdirkan menyelamatkan Indonesia. Doa para kiai Nusantara telah diijabah. Tuhan datangkan sosok kurus berkarisma. Berat memang perjuangannya. Dia harus menerima berbagai serangan brutal dari 3 kekuatan, kaum radikal, para mafia, dan penguasa lama. Jika bukan dia, sudah pasti akan tumbang jauh-jauh hari. Mengapa dia begitu kuat? Karena Tuhan memilihnya. Berat memang perjuangannya. Ia harus melawan partai pengusungnya. Harus menerima caci maki dengan senyuman. Harus terus bekerja membangun negara. Jika bukan dia, tak ada yang kuat, apalagi selamat. Lelaki itu bernama Jokowi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah datangkan Jokowi untuk Indonesia.